Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosa dan penanganan malfungsi pada ekskavator. Untuk yang step pertama kita bisa ke pendahuluan. Untuk pendahuluan kita ada peran vital alat berat dalam konstruksi. Alat berat memegang peran vital dalam konstruksi modern. Dan itu memungkinkan pelaksanaan proyek berskala besar dengan efisiensi waktu dan tenaga yang jauh lebih tinggi. Yang ketiga ada alat berat seperti ekskavator, bulldozer, kren, dan leader menjadi tulang punggung yang mendukung perencanaan dan produktivitas di setiap tahapan proyek. Tanpa dukungan alat berat banyak, proyek infrastruktur akan menghadapi dari terkendala yang signifikan dalam biaya, waktu, dan kapasitas pengerjaan. Yang terakhir ada menjaga kinerja optimal dan meminimalisir downtime alat berat adalah kunci dari keberhasilan mencapai target proyek. Untuk tinjauan pustakanya ada alat berat yaitu alat berat memegang peranan vital dalam industri konstruksi modern. Keberadaannya memungkinkan pelaksanaan proyek berskala besar dengan efisiensi waktu dan tenaga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan metode konvensional mulai dari pengerjaan tanah, pengangkatan material hingga pembongkaran alat berat seperti ekskavator, bulldozer, kren, dan ladder menjadi tulang punggung yang mendukung kelancaran dan produktivitas setiap tahapan proyek. Tanpa didukung alat berat, banyak proyek infrastruktur dan pembangunan yang akan menghadapi kendala signifikan dalam segi biaya, waktu, dan kapasitas pengerjaan. Oleh karena itu, menjaga optimal dan meminimalisir downtime alat berat adalah kunci dari keberhasilan dalam mencapai target proyek. Untuk yang metodologi alat beratnya, yang pertama ada wawancara operasional atau pengamat menggunakan informasi awal dari operator. Yang terakhir menggunakan ekskavator. Untuk akan mencakup kapan masalah mulai muncul, kondisi operasi saat itu, gejala signifikan yang diamati, misalnya ada suara aneh atau asap atau bau yang tidak wajar. Dan riwayat terakhir informasi ini sangat penting untuk mempersempit dan area fokus diagnosa untuk masalah-masalah ekskavator tersebut. Untuk yang kedua ada pemeriksaan visual menyeluruh, yaitu diajukan untuk mendeteksi komponen melalui sistem seperti mengukur level cairan, kabel yang rusak, atau bagian-bagian part yang awas terbakar. Untuk yang ketiga ada verifikasi sistem bahan bakar, yaitu adalah ketersediaan bahan bakar meskipun indikator menunjukkan penuh, akan dilakukan pengecekan fisik langsung pada tangki untuk memastikan level bahan bakar, kualitas bahan bakar, memeriksa keberadaan air atau kontaminasi dalam bahan bakar. Aliran bahan bakar yaitu memastikan bahan bakar dapat mengalir secara lancar dari tangki ke pompa injeksi. Untuk yang keempat ada verifikasi selang kelistrikan, yaitu untuk khusus starting. Yang pertama ada baterai penguji tegangan dan kondisi baterai menggunakan multi-tester dan baterai tester. Memastikan terminal baterai dan terminal bersih dan terpasang kuat. Yang kedua ada sistem starter, yaitu menguji motor starter dan solenoidnya, memeriksa kabel dan baterai ke motor starter. Yang ketiga ada sistem pengisian, yaitu untuk memastikan alternator berfungsi dengan baik untuk mengisi baterai saat mesin beroperasi, yaitu jika berhasil menyala itu dapat berfungsi. Untuk yang terakhir ada sistem pengaman atau safety interlock, yaitu memastikan semua sistem pengaman ideal dan tidak mengganggu proses starting. Untuk yang kelima ada analisis suara aneh. Yang pertama ada lacak dulu lokasi suaranya, yaitu dengan cara mengidentifikasi atau mendengarkan asal bunyi
dari mana asal suara aneh tersebut berasal. Untuk yang kedua ada karakteristik suara, yaitu kita mendeskripsikan jenis suara tersebut dengan cara ketukan gesekan, winning decision, dan sebagainya, dan membandingkannya dengan suara mesin normal. Untuk yang ketiga ada pengujian komponen, yaitu untuk jika diperlukan berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan suara yang terdeteksi kompresi spesifik yang dicurigai akan diuji lebih lanjut. Yang selanjutnya ada analisis kasus, yaitu adalah masalah dan kemungkinan penyebab. Eskavator merek X mengalami masalah kritis seperti mesin tidak mau menyala meskipun indikator bahan bakar cukup dan sistem kelistrikan tampak baik. Ditambah dengan suara aneh saat percobaan starting, analisis mendalam terhadap gejala ini akan membantu mengidentifikasi akar masalah dan menentukan tindakan korektif yang tepat. Untuk penyebab kerusakan pada ekskavator, yang pertama ada masalah sistem bahan bakar yang paling mungkin. Yang pertama ada penyumbatan jalur bahan bakar, yang kedua ada pompa bahan bakar yang rusak, yang ketiga ada kualitas bahan bakar yang buruk. Untuk sistem kelistrikan starting atau baterai lemah atau rusak, yaitu kurangnya cranking apps. Yang pertama ada koneksi kabel baterai, starter longgar atau korosi, yang kedua ada starter yang solenoid yang rusak, yang ketiga ada sensor atau ECU yang bermasalah, yang keempat ada immobilizer atau sistem keamanan aktif. Yang langkah-langkahnya ada yang pertama ada pada sistem bahan bakar, yaitu untuk sistem bahan bakar bisa memeriksa pompa bahan bakar, ganti filter, bleeding system, periksa pompa dan injektor. Yang untuk sistem kelistrikan starting bisa melakukan pengecekan seperti melakukan uji baterai, pembersihan terminal di starter dan solenoid, periksa kabel dan sinyal ECU. Untuk suara-suara aneh, mengetahuinya adalah dengan cara melakukan pemeriksaan di lokasi di mana suara aneh tersebut berbunyi. Periksa komponen terkait seperti motor starter, flywheel, atau bearing. Hentikan cranking jika ada ketukan internal. Untuk selanjutnya ada diagnosa lanjutan. Untuk diagnosa lanjutan, gunakan alat scan tool untuk mengetahui kode kesalahan atau DTC dan data secara real time. Untuk pengujian pasca perbaikan ada melakukan pengujian menyeluruh. Sangat penting untuk memverifikasi bahwa masalah telah teratasi sepenuhnya dan ekskavator berfungsi dengan baik. Untuk pengujian awalnya, yaitu yang pertama ada pastikan semua alat dan personel aman dari area kerja. Yang kedua, coba nyalakan mesin, dengarkan dengan seksama apakah suara aneh tersebut sudah hilang dan mesin berputar secara lancar. Untuk pemanasan mesin dan inspeksi visual lanjutan, yaitu yang pertama ada biarkan mesin hidup dan mencapai suhu operasional. Yang kedua ada periksa kembali semua sambungan yang dilepas selama perbaikan untuk memastikan tidak ada kebocoran atau oli, bahan bakar, dan pendingin atau kabel yang kendor. Untuk pengujian fungsional sistem, yang pertama ada sistem. Jika mesin sudah menyala normal, lakukan pengujian fungsi lain fungsional seperti hidrolik, gerakan lengan, bucket, wing, dan perhatikan respon, kecepatan, dan apakah ada suara tidak normal pada sistem hidrolik. Untuk kesimpulannya, alat berat seperti ekskavator sangat penting dalam konstruksi. Kasus ekskavator merek X yang tidak bisa menyala dan mengeluarkan suara aneh menunjukkan bahwa masalah utama kemungkinan besar pada sistem bahan bakar atau misalnya tersumbat atau ada udara, sistem kelistrikan starting atau baterai lemah, atau komponen starter rusak. Untuk kerusakan mekanis internal, yaitu untuk indikasikan oleh suara aneh. Diagnosa yang akurat memerlukan pendekatan sistematis menggabungkan pemeriksaan visual, analisis suara, dan penggunaan alat diagnosis seperti scan tool. Perbaikan yang cepat sangat penting untuk meminimalkan waktu henti operasional. Untuk rekomendasinya ada peningkatan keterampilan teknis, standar proses diagnosa, manajemen stok suku cadang, pendokumentasian riwayat alat berat, dan edukasi operator. Untuk selanjutnya, silakan bertanya pada kolom komentar. Sekian, terima kasih.